Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz dan ustazah serta anak-anakku sekalian, anak-anak santri, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi menjelang siang ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmat-Nya. Di antaranya adalah berupa nikmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama hadir di pesantren kita ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan penerimaan rapor sekaligus juga silaturahim akbar ya, orang tua santri bersama dengan pembina pondok kita. Semoga kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala serta dapat memberikan banyak kebaikan terutama untuk diri pribadi kita dan kemaslahatan kaum muslimin. Hari ini adalah merupakan hari pertama sebenarnya saya berkunjung ke pondok ini, baru pertama kali. Selama ini saya hanya sekedar mendengar saja, dan hari ini alhamdulillah bisa berkunjung di pesantren kita ini, pesantren dari Ustaz kita almarhum Usman Lama, Ustaz kami. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, saya tidak menyangka bahwa ada pesantren di sini. Setelah melewati jalan ya, yang saya akui ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kok mau kasih masuk anaknya di pesantren ini? Saya tidak tahu apa keistimewaannya ini pesantren. Ketahuilah para ustaz dan ustazah pembina pesantren ini, bapak-bapak, ibu-ibu ini, itu kan dari jauh ya, dari daerah ya, dari daerah. Ada mungkin dari Bode, ada mungkin dari Makassar, ada mungkin dari Sinjai. Itu mereka melewati 40 lebih pesantren. Nah lewati, nah kasih masuk anaknya di sini. Makanya saya juga mau cari tahu apa kehebatannya di pesantren. Ini anak-anak juga lari mau dari pesantren. Jam bangun yang keluar, tidak ada kerja PT. Bisa 2 hari baru sampai ke rumahmu. Dan adanya di pesantren kan daerahnya terbuka, pagarnya sedikit, gampang anak-anak lari. Tapi tidak ada mau lari berpikir, Makanya bersyukur di Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah mampu kita masukkan anak kita di pesantren. Karena sekarang ini terus terang banyak orang tua khawatir menyangkut tentang anak-anaknya, menyangkut tentang masa depan anak-anaknya. Bisakah jadi orang ke depan atau tidak anak-anak saya ini? Karena hampir-hampir hari ini sekolah-sekolah umum hampir-hampir sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. Kenapa? Karena banyaknya kejadian-kejadian yang menyebabkan banyak orang tua itu khawatir dengan anak-anaknya. Baru-baru ini ada kejadian dan itu menghebohkan Indonesia hari ini. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu. Ada anak usia 11 tahun, anak kelas 5 SD, dibully dengan teman-temannya, diberundung dengan teman-temannya, bahkan sampai
dipaksa itu anak untuk sama-sama dengan kucing, berhubungan dengan kucing, sambil di video call, divideokan dan diviralkan. Akhirnya itu anak karena stresnya, karena mendapatkan tekanan, akhirnya dia tidak mau makan dan ujungnya dibawa ke rumah sakit. Akhirnya anak itu meninggal dunia. Khawatir kita dengan anak-anak kita hari ini. Kita inginkan anak kita masuk, melanjutkan pendidikan untuk menjadi generasi terbaik di masa depan. Tapi kalau kondisinya seperti ini, mau di apa anak-anak kita ke depan? Makanya sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang dapat memasukkan anaknya ke pesantren. Kenapa? Karena rupanya ada banyak kelebihannya pesantren dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Apa kelebihannya? Di antara kelebihannya adalah sholatnya anak-anak kita itu insya Allah sudah aman. Sholatnya aman nih. Sholat 5 waktu di masjid itu sudah aman. Apalagi anak-anak seperti begini, setengah mati dikasih bangun. Lebih gampang kita kasih bangun kerbau daripada anak kita. Apalagi kalau anak remaja. Makanya syukur ki, sholat sudah aman. Aman sholat. Betul Ustaz ya? Aman sholatnya ya? Cuma yang jadi masalah, anak kita ini ada liburnya Ustaz. Berapa bulan sekali? 6 bulan sekali atau? Ya? 6 bulan. Cuma ada yang aneh Bapak Ibu sekalian. Ini saya minta maaf. Anak kita belajar di pesantren selama 6 bulan. Sholatnya 5 waktu. HP tidak dibawa. Ada HP Muna? Tidak ada. Tidak ada HP-nya. 6 bulan. Aman sholatnya. Pas libur. Baru keluar dari pondok. Dari situ langsung anak-anak bilang merdeka. Maka pulanglah dia. Bapak Ibu, 6 bulan di pondok, dibiasakan sholat 5 waktu, bangun jam 4 subuh, jam 3 subuh, sholat tahajud, kemudian sholat subuh. Sesampai pulang ke rumah, merdeka. Sholat subuhnya jam 7 pagi, jamaah sekalian. Makanya banyak orang tua baru pulang anaknya libur 2 minggu, baru sholat zuhur, bertanya dengan orang tua, kapan kau kembali itu nak? Kapan kau kembali? Seakan-akan anak ini sumber masalah di rumah. Kapan kau kembali? Makanya saya bisa bilang dengan anak-anakku ini, anak-anak santriku, tolong nak, jadikan pondok pesantren kita tempat untuk belajar, tempat untuk membiasakan diri kita menjadi orang-orang yang baik, rajin taat ibadah kepada Allah. Dan kalau libur bukan berarti libur di semuanya, termasuk sholatnya libur, mengajinya libur. Apa yang dia pakai? HP-nya. Anehnya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu datang untuk antar jemput anaknya ke pulang, enggak? Sudah libur nih kan? Sudah masuk nih? Sudah dilibur? Sudah dilibur. Itu kalau libur Bapak Ibu, kalau libur kita jemput pakai mobil, karena gembira kita ketemu dengan anak kita. Akhirnya sepanjang jalan kalau ada toko kita bilang apa? Hari ini nak hari kebebasanmu sekarang. Kau bebas minta apa saja. Saya lihat badanmu udah tambah kurus. Kayaknya makanannya tidak cocok di sana. Ya, makanya sekarang nak hari kebebasan.
ikan bakar, belok beli ikan bakar. Mau juga sate, belok beli sate, tapi dibungkus semuanya. Mau juga snack, belok beli snack. Mau juga minuman, dibelikan minuman. Hari kemerdekaan nak tunggu apa saja. Mama gembira sekali nak, bapak gembira sekali ketemu dengan kamu, rindu nak. Sesampai di rumah, mulai semua yang dibeli disimpan di atas meja makan. Ikan bakar, coto, palwara, snack, silver queen, macam-macam. Tapi di ujungnya HP. Saya tanya Bapak Ibu, yang mana paling pertama diambil itu anak? Lapar ini kamu, belum makan. Yang mana paling pertama diambil? HP. Makanya saya biasa bilang dengan anak-anak, tolonglah nak, kalau kalian libur, jadikan liburmu itu sebagai sarana untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadikan orang tuamu nak menjadi bangga dengan keberadaanmu. Akhirnya mau pulang, woi, sholat tepat waktu, cuci piring, ada mobil, lap mobilnya, tagih orang tua. Wih, jadi anakku di pesantren ini, jadi rajin anakku. Akhirnya waktu 2 minggu nak sudah habis, orang tua telepon ustaznya di pondok, ustaz tambahin kalau lagi 1 hari ustaz, kan rindu sekali kan masih mau sama-sama dengan anak-anakku. Ini tidak. Baru jam 12 siang, baru hari itu pulang, bertanya ke orang tua, kapan mau pulang itu? Itu yang mas sekalian. Karena orang tua menganggap kalau anak di pondok, orang tua bilang apa? Merdeka. Tidak ada di anakku lagi. Jangan begitu nah. Jadikan diri kita birrul walidain. Jadikan libur kita itu sebagai sarana untuk berbakti kepada kedua orang tua. Apa yang diajarkan di pondok, itu yang kita amalkan. Jangan justru habiskan waktu main game, habiskan waktu untuk ini dan itu. Nauzubillah misalnya. Itu yang pertama ya. Apa yang aman? Sholat. Apalagi aman nih puasa sunnahnya. Ada puasa sunnahnya Ustaz? Aman. Suruh anak begini puasa sunnah setengah mati. Jangan ke puasa sunnah, puasa wajib saja setengah mati. Tapi di pondok alhamdulillah aman puasa sunnah. Apalagi aman nih mengajinya, aman hafalan bacaan Qur'annya, tidak merokok nih. Tidak ada merokok di sini kan? Tidak ada, apalagi narkoba, tenau. Ya, tidak ada yang namanya pergaulan bebas. Tidak usah khawatir dengan balap-balapan liar, tidak ada nih. Balap-balapan liar mau di sini. Nah, kalau tidak tambahnya itu. Ya jemaah sekalian. Jadi banyak aman. Luar biasa, makanya Bapak Ibu syukur memasukkan anak kita di pondok pesantren. Apalagi anak-anak kita ini luar biasa. Nah di sini saya ingin sebutkan karena materinya adalah sinergitas. Bagaimana memadukan antara orang tua dengan pengelola pondok, termasuk ustaz dan ustazahnya, termasuk pemerintah setempat, bagaimana mengelola dengan baik sehingga anak-anak kita ini bisa tumbuh kembang dengan baik. Di sini Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyebutkan minimal ada tiga kedudukan anak di dalam Al-Quran. Ada 3 kedudukan anak di dalam Al-Quran. Dan ini semuanya harus kita sinergikan nanti supaya tujuan daripada pembinaan kita, anak-anak kita itu bisa terwujud. Apa kedudukan anak di dalam Al-Quran? Yang pertama, anak itu adalah merupakan nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Tidak semua orang yang sudah menikah dapat memiliki anak. Tidak semua. Ada temanku 7 tahun sudah menikah, belum punya anak. Ada 12 tahun menikah, belum punya anak. Syukur karena kita punya anak. Banyaknya orang yang punya anak tapi tidak punya anak. Banyak juga orang mau berhenti punya anak tapi masih punya anak juga. Makanya kepada teman-teman yang tidak punya anak, saya bilang apa? Tenang, jadikan itu bulan madu yang diperpanjang. Tapi panjang dulu Ustaz. Saya bilang syukur karena belum punya anak. Kenapa? Bebas bulan madu. Kita pergi ke mall, bisa
bisa kita nikmati mall. Bandingkan dengan teman-teman yang 4 anaknya masih kecil-kecil semuanya. Pergi ke mall, tak bentang kemana-mana. Aku tidak pusing hidup keliling kemana. Pergi ke rekreasi ke Bantimurung, bisa nikmati Bantimurung berdua, bulan madu bersama. Bandingkan dengan teman yang 4 anaknya masih kecil-kecil. Pergi rekreasi ke Bantimurung, mulai dari naik mobil, marah-marah memang mati. Kenapa? Anak-anak silaga-laga kongkong di belakang jangan sekali. Bertengkar, berkelahi, apalagi kalau sama-sama laki-laki. Sampai-sampai kita yang suka bilang apa? Berhenti. Diam ke semuanya. Anak-anak diam 1 menit, selebihnya berkelahi lagi. Sampai di Bantimurung, pusing, pulang marah-marah. Akhirnya anak-anak bilang, Lemek tidak usah rekreasi kalau begini. Syukur karena masih belum punya anak. Tapi kalau kita sudah punya anak, bersyukur Ki. Kenapa? Karena anak adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak, harta dan anak-anak adalah merupakan perhiasan kehidupan di dunia. Zinatul hayatid dunia. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak adalah merupakan perhiasan dalam kehidupan dunia ini. Makanya kalau kita bimbing bina anak kita dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa anak. Kalau kita syukuri nikmat tersebut, maka yang kita akan dapatkan yang pertama, kenikmatan itu, kesyukuran itu akan kembali kepada diri kita. Dalam ayat tersebut, wa may yashkur fa innama, gimana ayatnya? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, sebenarnya kesyukuran itu adalah untuk dirinya. Kenapa untuk diri kita sebagai orang tua? Karena anak, kalau kita bimbing, bina, arahkan dia dengan sebaik-baiknya, anak ini akan melanjutkan keturunan kita. Tidak lama kita hidup di dunia ini, kita akan meninggalkan dunia ini. Maka yang akan melanjutkan keturunan kita, itulah anak-anak kita. Maka kalau kita bimbing, bina, arahkan dia dengan sebaik-baiknya, sedini mungkin, itu adalah merupakan fondasi yang sangat kuat untuk terbentuknya keluarga kita, ya, untuk terbentuknya masyarakat kita menjadi masyarakat yang baik. Anak-anak ini juga bukan hanya pelanjut keturunan, tapi mereka juga ini adalah merupakan, jamaah sekalian, dapat mengangkat harkat dan martabat keluarga. Ada orang tua yang biasa-biasa saja, minta maaf, mungkin petani atau pedagang atau PNS, biasa-biasa saja, tidak diperhatikan oleh masyarakat, datangnya tidak ditunggu, kepergiannya juga tidak dicari, tapi dia konsentrasi membina anaknya, mendidik anaknya. Akhirnya salah satu di antara anaknya ada yang menjadi gubernur. Keluarga yang biasa-biasa saja terangkat derajatnya menjadi luar biasa disebabkan karena anak ini, jamaah sekalian. Makanya ini anak-anak ini yang berprestasi ini dan juga yang tidak berprestasi di belakang. Jangan salah, mereka yang belajar hari ini, mereka calon-calon pemimpin di masa depan. Saya lihat ini ya, di antara deretan mereka ini ada calon gubernur. Tapi baru calon yang belum tentu jadi. Karena ada juga dicalonkan 5 kali tidak jadi mas. Ada calon menteri di sini, boleh jadi. Dan Wadi Al-Qurra muncul menteri agama. Ini jamaah sekalian. Jadi mengangkat harkat dan martabat keluarga. Yang ketiga, kalau kita didik dengan baik anak-anak kita, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi, maka kesyukuran itu akan kembali kepada diri kita. Anak-anak ini adalah merupakan sumber kebahagiaan orang tua di dunia ini, jamaah sekalian. Bagaimana tidak bahagia? Anak kita misalnya 7, 1 dokter, hafal Quran lagi, 1 lawyer, hafal Quran, 1 guru, 1 manajer perusahaan, 1 lanjut pendidikan ke Medina. Ada yang kelas 2 SD, ranking 1 dari 40 siswa. Itu kan yang gembira orang tua. Ada acara pernikahan teman, ketemu dengan teman lama. Yang paling pertama dia tanya, sudah berapa kemanakan? Kita jawab 7. Dia bilang, ih banyaknya. Kita bilang, bukan masalah banyak teman, tapi masalah kualitas. Ditanya, di mana
satu dokter, satu lawyer, satu guru, satu manajer. Tak kaget-kaget teman tak. Wih, jadi semua anak tak. 7 jadi. Saya 1, pusing 7 keliling. Hebat kan itu mengajar anak tak? Bagaimana caranya? Dan yang satu ranking 1 dari 40 siswa. Mama ambil kakak raporku mama, ranking berapa kita? Dia bilang wali kelas ranking 1. Saya ambil raportan. Saya ambil. Wali kelas bilang, ini boy, ranking 1 anak tak? Langsung itu ibu mengatakan, siapa dulu dong mamanya? Padahal yang setengah mati belajar anaknya. Siapa yang bangga? Orang tua. Ini anak-anak sudah besar-besar nih. Sakit di imam di masjid dekat rumah tak. Maju nih ini anak santri, maju ke anak pesantren. Maju, dia jadi imam. Waktu jadi imam, suaranya, langgamnya kata kayak imamnya Masjidil Haram. Itu masyarakat di belakang terheran-heran. Bagusnya suaranya ini anak. Hebatnya. Biasa kalau kita 3 ayat di belakang, tapi ini sudah 2 lembar. Tapi mereka masih khusyuk mendengarkan, khusyuk mengikuti indahnya suaranya. Setelah selesai, ibu di samping tanya, siapa punya anak jadi imam itu? Ya. Yang ibu yang ditanya bilang, anakku itu. Jagonya anak. Dia bilang apa itu ibu? Siapa dulu dong mamanya? Anaknya hafal Quran di depan, ibunya cuma hafal 3 kul. Sehingga hafalannya ibunya kullu jamaah sekalian. Tahu hafalan kullu 3 kul. Kul apa itu Pak? Kul a'udzu birabbin nas, apa lagi? Kul a'udzu birabbil falaq dengan kul huwallahu. Apa bukan kullu. Ini jamaah sekalian. Jadi yang bangga adalah orang tua. Tapi coba kalau 7 anak kita, 1 begal, 1 curanmor, 1 bandar narkoba. Deh, yang paling kecil apa? Yang SMA dikasih keluar dari sekolah karena tukang bolos. Yang paling kecil ranking 40 dari 40 siswa. Waduh, itu setiap ada jaringan telepon selalu kita berpikir polsek mana lagi yang telepon ini kesian. Karena kalau bermasalah kita punya anak, siapa yang dicari? Siapa yang dicari kalau bermasalah itu anak? Orang tuanya. Siapa yang dipanggil dengan guru di sekolah? Kalau anak tukang bolos, orang tuanya. Padahal bukan orang tua yang bolos, anaknya yang bolos. Dia bilang orang tua, kenapa kita panggil kamu? Nah bukan saya yang bolos. Dia bilang itu gurunya, siapa punya anak? Siapa punya anak? Tidak tahu. Bahkan dia malu mengakui anaknya sendiri. Makanya bina anak dengan baik. Apalagi kalau anak kita penghafal Quran. Waduh, dunia akhirat jemaah sekalian. Dunia akhirat. 1, anak adalah nikmat. Yang kedua, anak adalah merupakan amanah dari Allah. Hati-hati kita orang tua. Setiap kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban menyangkut tentang anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang tanggung jawab ini yang harusnya menjadi visi mendidik kita di dunia ini supaya selamat di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga diri dan keluarga dari azab api neraka? Inilah kita orang tua jamaah sekalian. Makanya setiap orang tua nanti, setiap kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Termasuk seorang ayah akan dimintai pertanggungjawabannya menyangkut tentang dirinya dan orang yang dia pimpin, termasuk istri dan anak-anaknya. Kita dimintai pertanggungjawaban. Maka orang tua yang mendidik anaknya dengan baik bukan hanya mencukupkan sandang, pangan, papan, tapi juga mencukupkan dengan pendidikannya. Pendidikan termasuk dari sisi intelektualitasnya, termasuk akhlaknya, tingkah lakunya, ibadahnya, dan terutama adalah tauhidnya kepada Allah. Ini jamaah sekalian sahabat, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau itu kita sudah laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka orang tua semacam ini
baik daripada anak-anaknya. Saya tanya anak-anakku ini, apa doanya? Doa kedua orang tua, apa biasa diajarkan? Hah? Apa? Nggak pernah berdoa nih. Tahu ya? Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagus. Saya senangin anak-anak santri. Saya banyak ceramah di kampus-kampus. Saya tanya anak kampus, mahasiswa, apa doa? Doa kedua orang tua. Dengan pede ada satu mengatakan, ya Allahumma barik lana fima razaqtana. Saya bilang tenato harapannya ini. Ya bagus gitu kalau doa makan dan baca. Ada doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Ini banyak setan orang tuamu. Doa kedua orang tua apa itu? Ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Ampunilah dosa kedua orang tuaku. Kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi aku sewaktu aku masih kecil. Jadi sewaktu dia kecil, kita cukupkan sandang, pangan, papannya. Kita cukupkan pendidikannya, ditambah dengan kasih sayang kita berikan kepadanya. Bahkan kita hantarkan ke sekolah-sekolah terbaik, ke pesantren-pesantren terbaik. Orang-orang tua semacam inilah yang berhak untuk mendapatkan doa terbaik daripada anak-anaknya tersebut. Ini jamaah sekalian. Makanya kalau kita ingin mendapatkan kebaikan daripada anak-anak kita, berbuat baiklah kepada anak-anak kita, karena itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang diembankan kepada kita sebagai orang tua. Yang ketiga, anak adalah merupakan ujian. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah merupakan ujian bagimu. Jadi semua orang tua pasti diuji oleh Allah lewat jalur anak-anaknya. Setiap orang tua. Jadi kalau ada anak kita nakal-nakal sedikit, wajar itu. Ya, bahkan kita mengatakan maha benar firman-Mu ya Allah. Ya, kenapa? Karena anak adalah merupakan ujian. Sama juga dengan guru-guru, para ustaz dan ustazah. Kalau ada anak santri nakal-nakal, wajar itu. Karena anak-anak. Sama juga dengan di masjid. Kalau di masjid ada anak-anak sholat tapi main-main, wajar itu. Wajar. Karena anak-anak. Dan tidak lama tidak main-main. Seiring dengan perjalanan waktu, maka dia akan besar dan tidak main-main lagi. Makanya saya biasa bilang di masjid, tolong pengurus masjid, orang-orang tuaku yang budiman, tolong kalau ada anak sholat di masjid, jangan diusir pulang, tapi dia dulu Ustaz. Saya bilang, jangan diusir, diatur saja. Coba bayangkan kalau ada anak ke masjid, sholat, main-main, dan itu anak-anak pintar. Ini mantan-mantan alumni semuanya ini pintar ki. Ada ustaznya, awas kalau kau main-main sembahyang. Anak-anak dia, tapi ujung matanya dia ustaz. Takbir Allahu Akbar. Ya, ujung matanya dia ustaz bilang alhamdulillah, pasukan sudah aman. Masuklah dia di jamaah kaum muslimin sholat, Allahu Akbar. Pas anak-anak lihat ustaznya sudah sholat, sementara sholat, langsung anak-anak bilang, weh, sembahyang ustaz kah? Goyang, baru injak-injak kaki, ribut. Ini ustaz di tengah-tengah bilang, mati mau sebentar, ku cambuk mau juga berhenti sembahyang, tidak bisa, karena di tengah-tengah kaum muslimin. Bagaimana ini? Setelah selesai sembahyang, yang berdiri orang tua masjid. Weh, anak-anak, mau jadi ngasih aku, jadi duduk kok. Anak-anak bingung, di rumah disuruh ke masjid, di masjid diusir pulang. Dia bilang anak-anak dia bagus main PlayStation, tidak ada yang marahin. Itu bikin apa sampai masjid kita kosong dari anak-anak kita sekarang, anak-anak remaja kita kosong. Ya mas sekali. Kenapa? Trauma masa lalu. Sama juga dengan anak santri. Kalau ada nakal-nakalnya, biasa itu. Sama suruh jadi guru. Biasa. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, pahami dan sadarilah tentang perjuangan
pindah kasih keluarkan anak-anaknya. Akhirnya mau masuk ke sekolah negeri. Kebetulan omnya kepala sekolah. Pak, mau kasih masuk anakku di sini. Kenapa bisa? Nakal dulu di pesantren, makanya dikasih keluar. Mau dikasih masuk ke sini. Apa dia bilang itu kepala sekolah? Sedangkan pesantren jauh. Sedangkan pesantren menyerah. Apalagi kami sekolah umum. Jangan Pak, pulang mati. Ajar sendiri anak. Sekolah mana kira-kira yang mau terima anak pesantren? Justru yang kebanyakan adalah anak yang tidak bisa diatur di sekolah umum, dibawa ke mana? Dibawa ke pesantren. Itu dulu, paradigma dulu. Pesantren istilahnya bengkelnya manusia. Makanya balok-baloknya ustaz lebih besar daripada tiang rumahnya. Kenapa? Mobil rusak diperbaiki, bukan lagi rusak, amruk jamaah sekalian. Tapi sekarang orang tua tidak lagi demikian. Baik anaknya dibawa ke pesantren, dididik kebaikan, inilah calon pemimpin di masa depan. Bukan sebagai alternatif karena narkoba anaknya, karena nakal anaknya, bukan. Tetapi dia ingin kebaikan untuk anak-anaknya. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia. Oleh karenanya bersyukur kita dengan ujian, cobaan, amanah. Ingatlah, kalau berhasil anak kita dibina dengan baik, apalagi menjadi penghafal Al-Quran, luar biasa jemaah sekalian. Anak-anak inilah setiap dia baca Quran dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala. Bahkan anak-anak ini nanti di akhirat kelak, apalagi mereka menjadi penghafal Al-Quran, dia akan mencari orang tuanya dan menarik orang tuanya masuk ke dalam surga dan memasangkan mahkota di atas kepala orang tuanya, di mana mahkota tersebut cahayanya jauh lebih terang daripada cahaya matahari. Sampai tidak bangga jamaah sekalian. Anakku pulang SD masih kecil. Abang, saya bilang kenapa enak? Dia bilang ustazku di sekolah, kalau kita jadi penghafal Quran kita bisa tarik 70 anggota keluarga masuk ke dalam surga. Betul itu apa? Saya bilang betul. Jadi di penghafal Quran. Akhirnya tamat SD, dia masuk ke pesantren. Alhamdulillah. Ya mas sekalian. Tiba-tiba muncul neneknya dari balik tabir. Dia bilang apa neneknya? Nah, tarik tonggak nak. Saya juga anggota keluargamu kesian. Saya nenekmu nak. Ini jamaah sekalian. Makanya bersyukur ki. Oleh karenanya, orang tua disinilah dibutuhkan sinergitas kita, kerjasama kita. Kita mau anak kita menjadi generasi terbaik. Kita mau anak kita pelanjut cita-cita perjuangan keluarga. Kita mau anak kita menjadi kebanggaan orang tua. Kita mau anak kita mengangkat harkat dan derajat keluarga. Kita mau anak kita menjadi pemimpin di masa depan. Kita mau semuanya itu, sehingga kita masukkan anak kita ke pesantren ini. Ditambah lagi kita ingin agar supaya nantinya sewaktu kita meninggal dunia sudah berkalam dengan tanah, anak-anak ini akan melanjutkan pahala untuk kita walaupun kita sudah tiada. Karena Rasulullah bersabda, "Iza matal insan in qata amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah aw ilman yuntafa'u bih aw waladun salih yad'ulah." Jika meninggal manusia, maka akan terputuslah amalnya dengan dunia kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Bapak Ibu, sewaktu kita masih hidup, masih bisa sholat dapat pahala, masih bisa mengaji dapat pahala, masih bisa puasa dapat pahala, dan amalan-amalan yang lain. Tapi sewaktu kita meninggal dunia, tak satu pun amalan yang mampu untuk kita lakukan, tak satu pun ibadah yang mampu untuk kita kerjakan. Tapi tidak usah khawatir, walaupun jasad kita sudah berkalang dengan tanah, walaupun nyawa kita sudah berpisah dengan jasad kita, ada amal yang kita titip di dunia sebelum kita meninggal dunia yang akan melanjutkan pahala kita walaupun kita sudah tiada. Jadi mungkin usia kita di dunia ini cuma 70 tahun, tapi pahala yang kita dapatkan boleh jadi bisa ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Siapa yang menyebabkan itu? Salah satunya adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kalau anak itu sholat dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala. Anak mengaji dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala. Anak menghafal Quran dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala. Bahkan
tuanya, pahala akan terus mengalir kepadanya. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu sekalian, ini yang disebutkan dalam Al-Quran, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepadaku dan alirkan pula kebaikan itu kepada anak cucuku. Bayangkan, anak kita dididik dengan baik. Setelah besar, rajin taat ibadah kepada Allah. Setelah dewasa, dia menikah dan punya anak, yakni cucu kita. Diajar lagi dengan baik oleh anak kita, cucu kita ini. Cucu kita rajin taat ibadah kepada Allah, dapat pahala, kembali pahalanya kepada orang tuanya, kembali pahalanya kepada neneknya, jamaah sekalian. Cucu kita ini setelah dididik dengan baik, besar, dewasa, menikah, punya lagi anak. Apa namanya? Kalau dia punya anak lagi, cicit kita rajin taat ibadah kepada Allah, berpahala, kembali kepada orang tuanya, kembali kepada neneknya, kembali kepada nenek ulantunya, jamaah sekalian. Cicit kita dididik lagi dengan baik oleh cucu kita. Setelah besar, dewasa, menikah, punya lagi anak. Apa namanya? Setelah cicit apa Pak? Habis nih, hilang kata-kata. Tidak apa-apa, biar tidak ada istilahnya. Anak ini taat ibadah kepada Allah, kembali pahalanya kepada orang tuanya, kepada neneknya, kepada nenek ulantunya, kepada nenek ulantunya, jamaah sekalian. Dialah, jadi sudah berdalam pada kita ratusan tahun, ribuan tahun, anak kita, keturunan kita, zuriat kita itu melanjutkan pahala untuk kita. Orang tua kita Bapak Ibu sudah berhasil mendidik kita sehingga kita mampu mandiri seperti sekarang ini. Pertanyaan besarnya adalah, mampukah kita membina juga anak kita, mendidik anak-anak kita ini untuk mampu juga mandiri sebagaimana mandirinya kita, supaya mampu untuk menjadi kebanggaan sebagaimana kita menjadi kebanggaan orang tua kita. Inilah amanah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya Bapak Ibu, ini hebatnya. Itu di alam kubur masih hidup sudah gembira bahagia lewat anak-anak. Di alam kubur menjadi penyuplai pahala yang sangat besar. Bahkan sampai nanti di akhirat kelak mereka akan menjadi penambah timbangan amal pemberat untuk kita nanti di akhirat, jamaah sekalian. Semuanya kita mau itu. Namun disinilah kita butuh kerjasama itu. Sebenarnya kalau kita mengkaji siapa yang bertanggung jawab utama untuk anak-anaknya, jawabannya adalah orang tua. Ada pun ustaz, ada pun ustazah hanya sekedar membantu. Sehingga saya istilahkan hanya sekedar sebagai katalisator, mempercepat kebaikan. Itu guru-guru kita. Tapi tanggung jawab utamanya adalah di tangan orang tua. Karena orang tua lah yang akan dimintai tanggung jawab. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, pesantren kita sudah berusaha, berupaya. Bahkan sudah berapa tahun pesantren kita ini sudah 5 tahun ya, 5 tahun dengan pengalaman yang begitu banyak. Bahkan bukan 5 tahun ini sudah puluhan tahun. Karena saya tahu Cikal Bakal, Ustaz Usman Lapan, rahimahullah, beliau itu pembina pesantren dulu, dikasih ya. Bahkan sepanjang jalan ini Ustaz, banyak pesantren, rata-rata pimpinan pesantrennya adalah murid-muridnya langsung dari beliau. Jadi beliau ini adalah merupakan penetap utama sebenarnya pesantren yang ada di Sulawesi Selatan ini. Saya ke daerah-daerah, ketemu pesantren, rata-rata santrinya Ustaz. Kita tak ingat kan Ustaz, kita dulu murabiku waktu dikasih. Di sini pesantren Pak, waktu dikasih, tahu dikasih yang di apa? Yang di Taman apa? Itu dekat rumahku dulu. Saya tinggal di Samata Lama 16 tahun. Di situ, di sini, di sana kesian, dekat tempat pembuangan sampah. Bahkan gedungnya kita punya pondok lebih tinggi sampah daripada gedung kita. Kelihatan itu sampah, kelihatan. Jadi kalau di mana angin berhembus, kalau tidak ke pondok, segar udara, enaknya. Tapi kalau berhembus ke pondok, ada. Bau naga jamaah sekalian. Dan hebatnya, kalau musim hujan bukan hanya banjir, tenggelam. Itu perahu karet yang datang. Perahu
Makanya anak-anakku gembira kena. Itu ustaz-ustazmu yang bina kau yang pernah apa kampus di sana mengatakan, weh, anak sekarang, weh, enaknya tahu. Sebagaimana Setiba dulu. Saya ingat betul Setiba di Destirua itu angkatan pertama itu di pinggir daripada Masjid Widatul Ummah. Tapi dari sana lahir ulama-ulama besar. Lahirlah Ustaz Harman Tajam, lahirlah Ustaz Akram Hatta, lahirlah Ustaz-Ustaz macam banyak Ustaz-Ustaz muda yang luar biasa hebatnya sekarang. Angkatan-angkatan pertama. Tapi setelah Setiba berdiri dengan megah, tidak kedengaran lagi nama-nama besar jamaah sekalian. Rupanya memang pahlawan itu bisa muncul dari peperangan. Dari peperangan muncul yang namanya pahlawan. Makanya anak-anakku, karena sudah nikmat, enak, nikmati dengan baik, sarana prasarana kita sudah bagus, manfaatkan dengan baik kesempatan ini. Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat semacam demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya kita bersinergi sebagai orang tua? Bagaimana caranya? Yang pertama, istilahnya Ustaz Sarkasi, pimpinan pesantren Bogor, cuma 2 aja untuk orang tua. Dan saya tambahkan berikutnya. Apa itu? Yang kita butuh sinergikan 2D kata beliau. Duit dan doa. Apa Pak? Duit dengan apa? Doa. Saya tanya, membayarkan di sini Ustaz? Membayar? Mantap. Membayar. Apa mau dikasih makan dengan anak kan? Mau dikasih makan doa? Berdoa benar kenyang waktu itu. Duit. Alhamdulillah, orang tua ikhlas ya membayarkan uang sekolah untuk anaknya, uang pesantren, bahkan uang makan anak-anaknya. Usahakan dari harta yang halal. Karena kalau dari harta yang haram, berat anak kita tumbuh kembang dalam ibadah kepada Allah. Duit. Yang kedua, selain duit, doa. Bapak Ibu, saya ingin berikan tips kepada Bapak Ibu bagaimana mendidik anak dari jarak jauh. Walaupun kita tidak pernah ketemu dengan dia, bagaimana mendidiknya? Silakan nanti buka kalau pulang ke rumah Al-Quran surah Ibrahim. Surah berapa dah Ibrahim? Surah ke-14. Bagus. Ayat 35 sampai dengan ayat 41. Di sanalah bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya Ismail yang ada di kota Mekah, yang tandus kering kerontang, sementara Nabi Ibrahim berada di Palestina. Tapi walaupun jauh Ibrahim tidak ketemu dengan anaknya, walaupun hanya beberapa kali ketemu waktu dia masih bayi, itu pun ditinggalkan pergi. Tetapi kenapa lagi anak sehebat Ismail? Waktu datang lagi orang tuanya, Ismail sudah agak besar, seumuran dengan anak-anak ini. Dia bilang apa Ibrahim kepada anaknya? Ya bunayya, inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, saya melihat dalam mimpiku Allah perintahkan kepadaku untuk menyembelihmu. Bagaimana kira-kira pendapatmu? Apa kata anak yang soleh ini? Dididik dari jarak jauh. Apa kata Ismail? Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakan perintah yang Tuhan perintahkan kepadamu. Laksanakan perintah itu wahai ayahku. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Pertanyaannya, kenapa bisa lahir Ismail sehebat ini? Coba anda sekarang, jangankan disuruh disembelih. Sini kau nanya, saya lihat dalam mimpi Allah perintahkan kepadaku untuk sembelihmu. Kira-kira mau tidak anak? Langsung dilari sambil mengatakan, bapak bukan bapak lebih tua. Kata Ustaz, saya generasi masa depan. Bapak mau saja. Jangankan mau disembelih anak apa, disuruh lepaskan HP saja mereka tidak mau. Disuruh sholat saja beratnya luar biasa, apalagi bisa disembelih. Tapi pertanyaan kita adalah, kenapa bisa lahir anak sehebat Ismail? Padahal ketemu dengan Ibrahim hanya beberapa waktu saja. Silakan buka Quran surah Ibrahim 14 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Apa doanya? Beliau mendidik anaknya Ismail dengan doa.
Pak, belabori. Belabori itu Ustaz. Betul itu, belabori. Betul itu kata-kata itu. Betul, belabori. Ya Allah, saya tempatkan keturunanku di pesantren Wadi Al-Qura di Belabori. Ya Allah, jadikanlah tempat itu tempat yang aman, tempat yang nyaman. Jauhkan anak-anakku ya Allah dari teman-teman yang buruk, dari hal-hal yang buruk. Jauhkanlah ya Allah dari teman-teman yang buruk. Jauhkanlah ya Allah. Kenapa penting kita doakan keamanan lingkungan kita? Kenapa penting? Karena tempat yang aman, tempat yang nyaman, anak-anak kita mudah untuk hafal Al-Quran. Anak-anak kita mudah untuk belajar, mudah untuk menimba ilmu, mudah untuk diajarkan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena lingkungan yang aman. Itu jemaah sekalian. Jadi doakan lingkungannya. Doakan juga ustaznya. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada guru-guru daripada anak-anakku ya Allah, agar supaya mereka dapat membimbing anak-anak kami dengan sebaik-baiknya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu hadirin yang saya berbagai, banyak doanya Nabi Ibrahim. Silakan dibuka di ayat itu, di surah Ibrahim 35 sampai dengan ayat 41. Ini yang pertama ya, duit dengan doa. Banyak berdoa. Yang kedua adalah kita sebagai orang tua, yang kita lakukan adalah banyak-banyak beribadah kepada Allah. Banyak-banyak beribadah. Kalau kita suruh anak kita jadi penghafal Quran, minimal kita di rumah rajin baca Quran jamaah sekalian. Kalau kita mau anak kita semangat belajar, semangat menuntut ilmu, semangat untuk menghafal Al-Quran, maka yang paling pertama melakukan itu adalah orang tuanya. Ada seorang ulama mengatakan, saya tambah sholat sunnah dengan sholat sunnah. Itu bukan hanya untuk ayah nak, tetapi juga untuk kamu, untuk ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang kita lakukan dalam hal sinergitas ini adalah bagaimana kita memberikan masukan-masukan terbaik untuk para ustadz dan ustazah kita, untuk para pengelola daripada pesantren kita ini. Berikanlah masukan yang terbaik. Kalaulah di kampus kita ini, di pesantren kita ini masih ada kekurangannya, maka marilah kita sebagai orang tua kita membantunya jamaah sekalian. Ini para ustaz-ustazah, mungkin mereka sudah kehabisan waktu untuk berpikir bagaimana memajukan pesantren ini. Maka kitalah orang tua yang mungkin bisa berpikir, mungkin bagus ustaz kalau di belakang karena masih kosong, bagus kita bangun ini lagi, bagus kita bangun ini lagi. Itulah peran kita sebagai orang tua, untuk membantu pesantren kita agar supaya fasilitas-fasilitas yang ada mudah untuk diakses oleh anak-anak kita. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kepada ustaz dan ustazah, saya ingatkan kepada kalian, bersabarlah dalam membina anak-anak kita. Bersabarlah. Saya tahu tadi yang naik di sini wali kelas sedang anak muda jamaah sekalian. Anak muda, ya. Sudah menikah tapi tetap ustaz. Yang naik tadi belum ada kesempatan Bapak Ibu yang punya anak gadis, ya. Ini, ya. Calon menantu soleh. Nah, ya. Luar biasa. Sabar kita menghadapi anak-anak ini. Sabar kita, ya. Memang ada nakal-nakalnya mereka, tapi nakal-nakalnya mereka itu justru menjadi cambuk bagi kita untuk memberikan kebaikan kepadanya, ya. Karena keberhasilan guru itu adalah mampu untuk merubah anak muridnya, anak santrinya dari bodoh menjadi pintar, dan tidak tahu baca Quran menjadi tahu baca Quran, dan tidak bagus akhlaknya menjadi bagus akhlaknya. Itulah keberhasilan seorang guru. Jadi kalau misalnya sudah baik itu anak, lantas menjadi baik, tidak ada tantangan. Tapi kalau anak itu memang anak yang sulit untuk diatur, maka insya Allah dengan perjuangan kita, dengan kesabaran kita, mampu memperbaiki itu anak dari buruk menjadi baik, maka itu adalah merupakan sebuah keberhasilan. Tapi nakal dulu ustaz, tidak usah khawatir, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun nakalnya santri kita, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang menciptakan anak itu. Allah juga yang mampu untuk merubah sikap perilaku daripada anak tersebut. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah Bapak Ibu sekalian hal-hal yang penting untuk saya sampaikan
di pertemuan silaturahim orang tua santri bersama dengan pengasuh pondok dan juga kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan anak-anak kita mampu untuk belajar dengan baik di pondok pesantren kita ini. Amin. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa menjadi penghafal Al-Quran. Amin. Dan semoga para ustaz dan ustazah diberikan kesehatan, kekuatan serta kesabaran dalam membina anak-anak kita ini agar supaya mereka menjadi generasi terbaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya di dalam kebaikan. Saya tutup dengan sama-sama istighfar kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan daripada pertemuan kita ini dan memberikan kebaikan kepada kita semuanya sampai nantinya kita meninggal dunia dan menjadi timbangan amal pemberat nanti di akhirat kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.